Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Baik di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan referat yang berjudul kista dermoid. Next. Nanti saya akan menjelaskan ada bagiannya pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan penutup. Next. Untuk pendahuluan, tumor mata berasal dari jaringan mata atau primar di sekitar bola mata atau sekunder atau karena metastasis. Menurut American Cancer Society, terminologi neoplasma mata adalah pertumbuhan sel kanker di setiap bagian mata. Untuk kista dermoid merupakan suatu choristoma atau teratoma yang bersifat kongenital dilapisi oleh keratinizing epidermis dengan struktur dermis di dalamnya. 10-50% kista dermoid merupakan kista dermoid orbital. Biasanya ditemukan pada beberapa tahun pertama kehidupan, banyak ditemukan di superolateral dengan sutura frontozigomatik sebagai tempat perlengketannya. Next. Masuk ke tinjauan pustaka. Untuk definisi, kista dermoid merupakan teratoma atau koristoma yang bersifat kongenital, dilapisi oleh keratinizing epidermis dengan struktur dermis di dalamnya, seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Untuk kista dermoid orbita, koristoma, masa jaringan normal secara histologis di lokasi yang abnormal, yang berasal dari perpindahan ektoderm ke lokasi subkutan di sepanjang garis penutupan embrio. Next. Untuk anatominya, orbita ini merupakan rongga tulang yang berisi bola mata, otot ekstraokular, saraf, lemak, dan pembuluh darah. Dinding orbita sendiri terdiri dari 7 tulang, ada etmoid, frontal, lacrimal, maxilla, palatin, sphenoid, dan zygomaticus. Untuk gambar pertama itu tulang orbita dari tampak depan, kemudian yang di sebelahnya adalah pada dinding lateral dan medial. Selanjutnya. Untuk yang ini ada tulang orbita tampak lantainya, kemudian di sebelahnya ada palpebra. Palpebra ini terdiri atas dari superficial ke dalam itu terdapat lapisan kulit, kemudian ada lapisan ototnya, ada orbicularis oculi, ada jaringan areolar, kemudian jaringan fibrosa atau tarsus, dan lapisan membran mukosa. Next. Untuk etiologinya sendiri, untuk kista dermoid ini bersifat kongenital, yaitu ketika lesi disembryogenik yang berasal dari elemen ektoderm yang terjebak pada saat penggabungan yang berdekatan dengan garis sutura orbital atau tengkorak lainnya yang terjadi pada saat gestasi 3-4 minggu. Untuk epidemiologinya, yang pertama yaitu frekuensi. Di Pusat Onkologi Okuler Amerika Serikat, tumor dermoid ini ditemukan terdiri dari 2% dari tumor orbital yang datang pada pasien-pasien yang datang untuk operasi. Shield sendiri melaporkan bahwa kista dermoid terdiri dari 24% dari 645 biopsi orbital di antara semua kelompok umur dan 46% dari 250 biopsi berturut-turut pada pasien kurang dari 18 tahun. Next. Untuk mortalitas dan morbiditasnya hanya bersifat kosmetik. Untuk mortalitasnya hampir tidak pernah menyebabkan kematian. Untuk tumor dermoid tidak menunjukkan prediksi rasial, dianya insidennya sama pada pria dan wanita. Untuk usia itu paling sering ditemukan pada anak kecil, namun juga bisa muncul atau tumbuh pada semua usia. Next. Kista dermoid orbital dapat menggantikan struktur di orbit, menyebabkan proptosis, kelainan motilitas, atau kompresi saraf optik, sehingga mengganggu penglihatan melalui kompresi saraf optik, bisa menyebabkan neuropati optik, atau menekan otot ekstraokular, menyebabkan cacat motilitas, mengakibatkan diplopia. Ketika kista dermoid itu pecah, baik secara spontan atau dengan trauma, menyebabkan reaksi inflamasi yang intens yang tampak seperti selulitis orbital. Next. Untuk klasifikasinya ada 2 klasifikasi, ada superficial dan profunda. Superficial biasanya dikenali pada masa kanak-kanak. Masanya kecil, subkutan, tidak nyeri tekan, berbatas tegas, kadang-kadang mobile, kadang-kadang melekat pada periosteum. Paling sering terlihat di
tepi orbital superolateral atau di sutura frontal zigomatik. Untuk yang profunda biasanya munculnya ditemukannya di usia remaja atau lebih dengan manifestasinya nanti berupa proptosis. Next. Untuk manifestasi klinis sama tadi kalau superficial tadi pada anak-anak yang di umumnya dia di tepi orbita superolateral, tidak nyeri, bentuknya oval. Kemudian kalau untuk profunda yang biasanya ditemukan pada remaja atau orang dewasa, biasanya udah menggeser rongga mata. Next. Jika terjadi inflamasi, jika kistanya ruptur, baik secara spontan maupun karena trauma, respon inflamasinya dapat terlihat, dapat berupa seperti injeksi konjungtiva atau dapat menjadi lebih berat mirip seperti selulitis orbita. Untuk temuan neurogesnya jarang terjadi, namun kista ini bisa mendekan nervus opticus dan menimbulkan gejala kompresi nervus opticus. Next. Untuk diagnosisnya dari manifestasi klinis yang sudah saya sebutkan tadi, yang superficial maupun profunda. Untuk gambar yang A ini ada kista superficial di mata kanannya. Untuk yang B ini kista profunda di mata kiri. Next. Untuk pencitraannya, kalau untuk superficial, pencitraan menunjukkan heterolesi kisti genetik. Untuk yang profunda, pencitraan menunjukkan lesi yang berbatas tegas. Beberapa dermoid dalam berhubungan dengan defek tulang dapat meluas ke fosa infratemporal atau intrakranial. Next. Untuk pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan USG, MRI, atau pemeriksaan histologis. Untuk gold standard sendiri, ini pemeriksaan histopatologis. Secara histologi, kista dermoid ini nanti berisi desquamated squamous epithelium dan keratin di dalam lumennya, bisa dilihat di panah 1. Dan dibatasi oleh keratinized stratified squamous epithelium yang ditunjukkan oleh panah 2 dan 3. Kunci untuk mendiagnosis kista dermoid ini adanya struktur-struktur adnexa seperti kelenjar sebasea yang ditunjukkan oleh panah 4, akar rambut, kelenjar keringat, apokrin, dan kelenjar lacrimal juga dapat ditemukan di dinding kista. Selain itu, lumen juga dapat berisi hair shaft dan keratin yang ditunjukkan panah 5 dan 6. Nah, ketika kista ini ruptur, nanti yang semulanya dibatasi oleh epitel squamous bisa berganti menjadi epithelioid histiosit dan multinucleated giant cell. Next. Untuk diagnosis banding, bisa lacrimal gland kyst, lacrimal gland tumor, di medial bisa meningoencephalocal, infantile capillary hemangioma, bisa neoplasma, kemudian bisa frontal osteoma, limfangioma juga. Next. Untuk tata laksananya ada perawatan medis dan perawatan bedah. Untuk perawatan medis ini sebenarnya tidak ada, namun jika kistanya ruptur atau pecah, maka dapat dikendalikan dengan steroid oral. Untuk perawatan bedahnya, baik dermoid superficial maupun profunda bisa dieksisi. Next. Nah, ini gambar untuk kista dermoid yang orbita, yang gambar A, kista dermoidnya di orbit superlateral kanan, yang B itu hasil CT scan-nya. Kemudian yang C itu kista dermoid udah diangkat melalui sayatan lipatan kelopak mata alis. Kemudian yang D itu post operasinya. Next. Untuk komplikasi, kista dermoid dapat mendesak bola mata tergantung pada lokasi kista. Komplikasi neurologis jika menekan saraf optik atau saraf kranial 3, 4, atau 6. Jika kista ruptur dapat menyebabkan respon inflamasi atau tanda-tanda peradangan yang nyata akan terjadi, serta komplikasi operatif dari prosedur obitotominya, seperti kerusakan pada mata atau struktur adnexa, pembatasan motilitas, infeksi, peradangan, dan perdarahan. Ketika kista ini diangkatnya sebagian atau eksisi parsial, itu dapat menyebabkan inflamasi yang persisten, drainase sinus, serta kistanya dapat recurrent. Next. Prognosis tumor dermoid sangat baik dengan reseksi bedah. Untuk edukasinya, pasien harus memahami bahwa tumor ini jinak. Beritahu pasien bahwa pembedahan umumnya berhasil, tapi komplikasi serius dapat dikaitkan dengan orbitotomi yang dilaksanakan. Next.
Masuk ke penutup, kista dermoid merupakan koristoma yang secara histologis normal, yang bersifat kongenital dan biasanya ditemukan beberapa tahun pertama kehidupan. Kista dermoid ditemukan berupa massa berbentuk oval, membesarnya perlahan, teraba lunak, dan tidak nyeri. Paling banyak ditemukan di bagian supralateral dengan struktura frontozigomaticus sebagai perlengketannya dan jarang ditemukan pada daerah supranasal. Diagnosisnya berdasarkan gejala yang timbul, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang ada. Diagnosis pasti untuk kista dermoid dengan pemeriksaan histopatologi, penata laksanaannya dengan ekstirpasi kista dengan mengangkat seluruh kista beserta kapsulnya. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.